I just had to let you know you're. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razula Syaimah. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga semester 6. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Kriteria Memilih Pasangan Menikah bagi Generasi Z berdasarkan Standarisasi TikTok Perspektif Maslahah Mursalah yang ditulis oleh Deswinta. Baik, jurnal ini membahas bagaimana pengaruh media sosial khususnya TikTok terhadap cara generasi Z ini menentukan pasangan hidup serta bagaimana hal tersebut dianalisis menggunakan perspektif maslahah mursalah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran umum dari jurnal yang saya review. Jadi, dalam jurnal ini tuh dijelaskan bahwa perkembangan media sosial, khususnya TikTok sekarang sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan generasi Gen Z. Termasuk dalam hal menentukan pasangan hidup. TikTok tidak hanya lagi digunakan sebagai hiburan, tapi juga menjadi tempat terbentuknya standar sosial, terutama melalui konten-konten yang menampilkan pasangan ideal, pasangan sempurna, dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Hukum Keluarga Islam di UIN Raden Intang Lampung. Jadi respondennya ini adalah beberapa mahasiswa yang memang memiliki dasar pemahaman keagamaan, sehingga jurnal ini menarik untuk melihat bagaimana sih mereka ini menyikapi pengaruh media sosial tersebut. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa TikTok itu memang memiliki pengaruh yang besar, terutama dalam membentuk persepsi awal tentang seperti apa hubungan yang dianggap ideal. Namun, pengaruh tersebut bersifat dominan karena pada akhirnya mahasiswa yang diwawancarai oleh peneliti tetap menjadikan nilai agama, moralitas, dan tanggung jawab sebagai dasar utama dalam memilih pasangan hidup. Baik, kita masuk ke pembahasan. Pada bagian ini, jurnal menjelaskan bahwa TikTok membentuk gambaran tentang pasangan ideal di kalangan Gen Z. TikTok menampilkan berbagai konten yang sangat visual dan mudah viral, misalnya dari segi penampilan fisik, cara berpakaian, sampai bagaimana pasangan berinteraksi secara romantis. Konten-konten seperti ini kemudian membentuk nilai dan persepsi baru dalam benak Gen Z tentang seperti apa pasangan yang dianggap ideal dan sempurna. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa konten yang paling sering mempengaruhi adalah konten tentang hubungan Islami, pengembangan diri, dan pasangan yang terlihat harmonis. Dari situ muncul preferensi awal dalam memilih pasangan, walaupun sebenarnya belum tentu sesuai dengan kehidupan nyata dan belum tentu ada di kehidupan nyata. Selain itu juga ada fenomena yang disebut sebagai bukti sosial, di mana jumlah likes dan views dianggap sebagai tanda kualitas seseorang. Tapi yang menarik, responden dalam penelitian ini tidak langsung menjadikan itu sebagai patokan utama. Mereka menyadari bahwa nilai agama dan moral jauh lebih penting dalam memilih pasangan. Jadi, TikTok di sini hanya berfungsi sebagai sumber informasi atau gambaran awal saja, bukan sebagai penentu utama dalam memilih pasangan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke standarisasi TikTok dan selera Gen Z. Nah, kalau di slide sebelumnya kita lihat bagaimana TikTok membentuk gambaran awal tentang pasangan yang ideal, di bagian ini jurnal mulai menjelaskan dampak yang lebih dalam, yaitu terbentuknya semacam standar atau pola umum tentang hubungan. Standar yang muncul di TikTok itu cenderung fokus pada apa yang terlihat
di covernya saja atau apa yang terlihat di permukaan. Misalnya pasangannya terlihat serasi, cara mereka berinteraksi yang romantis, atau kehidupan yang tampak selalu harmonis. Hal-hal seperti ini akhirnya membentuk ekspektasi tinggi dan ekspektasi baru, seolah-olah hubungan yang baik itu harus terlihat sempurna di media sosial. Nah, di sini pentingnya hasil penelitian ini karena ternyata responden tidak langsung menjadikan standar itu sebagai acuan utama. Mereka justru melakukan penyeimbangan, artinya mereka tidak hanya melihat dari sisi tampilan luar saja, tapi juga mulai mempertimbangkan hal-hal yang lebih substansial. Misalnya bagaimana komunikasi dalam hubungan itu berjalan, apakah ada saling pengertian, lalu bagaimana tingkat religiulitas seseorang, apakah ada kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, hal ini yang menunjukkan bahwa Gen Z atau generasi Z dalam penelitian ini tidak terjebak pada standar visual semata. Mereka tetap menggunakan nilai agama sebagai alat untuk menyaring mana nih pasangan yang layak, mana nih yang pasangan yang tidak boleh kita jadikan pasangan. Jadi bisa dipahami di sini bahwa meskipun TikTok membentuk ekspektasi yang terlalu tinggi, tapi bagi beberapa responden itu tidak menerima ekspektasi itu secara mentah-mentah. Ekspektasi itu harus disaring dengan apa? Dengan nilai-nilai agama. Baik, kita masuk ke kerangka maslahah mursalah. Di bagian ini, jurnal mulai masuk ke analisis menggunakan perspektif maslahah mursalah, yaitu untuk menilai apakah standar pasangan dari TikTok itu membawa manfaat atau justru merugikan. Maslahah mursalah sendiri dalam hukum Islam itu digunakan untuk menilai sesuatu yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran atau hadis, tapi juga tapi maslahah mursalah ini bisa tetap dinilai berdasarkan tujuan syariat. Nah, penilaian ini mengacu pada maqasid asyariah yang terdiri dari 5 hal penting. Yang pertama, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Nah, kalau kita kaitkan dengan fenomena TikTok dalam jurnal ini, misalnya yang pertama itu ada menjaga agama, artinya standar pasangan tidak boleh menjauhkan seseorang dari nilai-nilai keislaman seperti anak dan ibadah. Lalu lanjut yang kedua, menjaga jiwa, seperti hubungan yang dibangun harus sehat dan tidak menimbulkan tekanan emosional atau hubungan yang toksik. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada menjaga akal, yang artinya seseorang itu tidak boleh terpengaruh secara buta oleh konten-konten yang ada di TikTok tanpa berpikir kritis. Dengan kata lain, menerima konten-konten itu mentah-mentah tanpa menyaringnya. Nah, yang keempat itu ada menjaga keturunan, berarti memilih pasangan itu harus mempertimbangkan masa depan keluarga, bukan hanya berdasarkan penampilan saja. Lalu yang terakhir, yang kelima, menjaga harta, berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi dan kesiapan dalam kehidupan rumah tangga. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa standar pasangan dari TikTok itu tidak langsung diterima begitu saja, tapi harus diuji dulu apakah sesuai dengan 5 tujuan ini atau tidak, apakah sesuai dengan maqasid asyariah atau tidak. Dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa TikTok bisa membawa manfaat, bisa juga membawa mafsadat. Misalnya nih, membantu orang menemukan pasangan yang sesuai secara nilai atau mendorong komunikasi yang lebih terbuka. Tapi di sisi lain juga bisa membawa mafsadat, seperti terlalu fokus pada penampilan, pencitraan berlebihan, dan menciptakan gambaran hubungan yang tidak realistis. Nah, dari sini sudah terlihat ya, jadi yang menjadi masalah utama itu bukan pada TikToknya, bukan pada konten-konten yang menampilkan pasangan idealnya, tapi bagaimana orang itu
menangkap atau menyaring standar yang muncul dari TikTok itu. Jadi di sini Masrah Mursalah berfungsi eee, sebagai alat untuk menyaring agar Gen Z tetap bisa mengikuti zaman tapi tidak keluar dari nilai-nilai syariah. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, prioritas nilai Islam dan standar media sosial. Nah, pada bagian ini jurnal itu menjelaskan perbandingan antara nilai-nilai Islam dengan standar yang terbentuk di media sosial seperti TikTok. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana TikTok itu mempengaruhi cara pandang, di sini kita ditekankan bahwa standar dari media sosial tidak bisa langsung dijadikan acuan utama karena standar yang muncul di TikTok biasanya terbentuk dari tren, konten yang viral dan apa yang dianggap menarik oleh banyak orang. Jadi hal itu belum tentu bisa terjadi di kehidupan realita ini, di kehidupan nyata. Sementara dalam Islam yang dijadikan dasar justru hal-hal yang lebih dalam, hal-hal yang memang terjadi di dunia nyata, bukan hanya di konten seperti kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen dalam hubungan keluarga. Kemudian jurnal ini juga menekankan pentingnya hifzul an-nafs atau menjaga keturunan, yang artinya dalam memilih pasangan tidak hanya dilihat dari sisi menarik atau tidak, tapi juga apakah orang tersebut bisa diajak berkeluarga dan bisa berbuat baik ke depannya. Makanya hal-hal seperti kepercayaan, kemampuan mengendalikan emosi, dan kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga lebih diutamakan dibanding sekedar mengikuti tren media sosial. Di sini terlihat jelas bahwa TikTok itu hanya memberikan gambaran awal saja, sedangkan keputusan akhirnya tetap dikembalikan ke nilai-nilai Islam. Misalnya kalau di TikTok standar mencari pasangan itu harus yang memiliki 5 love language, sedangkan kalau dalam Islam itu kita dianjurkan untuk memilih imam atau memilih makmum yang ingin diajak beribadah seumur hidup. Kita lanjut ke slide sebelumnya, yaitu mekanisme penyaringan kriteria pasangan. Jurnal pada bab ini jurnal menjelaskan bahwa standar pasangan yang muncul di TikTok tidak langsung diterima sebagai kebenaran yang mutlak. Artinya, apa yang kita lihat di media sosial tidak langsung dijadikan patokan, sama seperti pembahasan kita sebelumnya. Proses penyaringan dalam memilih pasangan ini dilakukan secara bertahap. Yang pertama, dilihat dari keselarasan nilai, terutama sesuai dengan nilai agama atau tidak, dia rajin beribadah atau tidak, karena ini adalah satu syarat yang penting, karena menikah itu bukan hanya sekedar hidup bersama, tapi juga ibadah sepanjang hidup, seumur hidup. Jadi nilai utama yang harus kita nilai dari pasangan kita, dari calon suami atau istri kita adalah apakah dia bisa diajak untuk beribadah bersama. Kemudian setelah kita menilai yang pertama, masuk yang kedua itu melakukan validasi terhadap karakter, yang artinya kita ini harus melihat sifat-sifatnya. Kalau di TikTok itu kita biasa melihat laki-lakinya soft spoken, laki-lakinya act of service, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijadikan patokan atau bisa dijadikan contoh untuk memilih pasangan, karena memang di agama Islam itu dianjurkan untuk bersikap lemah lembut terhadap istri atau pasangan. Nah, setelah menilai dari agama, lalu kepribadian, nah selanjutnya yang ketiga itu hubungan juga dinilai dari aspek komunikasi. Apakah hubungan tersebut memungkinkan adanya keterbukaan, saling memahami, dan interaksi yang sehat.
Dan yang tidak kalah penting adalah kita mempertimbangkan dampak jangka panjang. Dalam konteks ini, hubungan tidak hanya dilihat dari sesuatu yang menarik saat ini, tapi juga apakah bisa membawa manfaat ke depannya, khususnya dalam kehidupan berumah tangga. Baik, kita masuk pada slide berikutnya. Nah, jadi inti dari analisis dalam jurnal ini yaitu menggunakan prinsip darul mafasid wajalbul masolih. Prinsip ini berarti menghindari hal-hal yang membawa dampak buruk dan mengambil hal-hal yang membawa manfaat. Kalau dikaitkan dengan TikTok, maka semua standar atau konten-konten yang muncul tidak dinilai secara umum, tapi secara dipilah-pilah secara tegas. Konten yang hanya menonjolkan pencitraan, penampilan hubungan yang tidak realistis atau mendorong penilaian berdasarkan penilaian semata cenderung ditolak karena berpotensi menimbulkan mafsadat. Nah, sebaliknya konten-konten yang mengarah pada nilai-nilai positif seperti komunikasi yang baik, kesederhanaan, atau hubungan yang sehat masih bisa diterima karena mengandung unsur kemaslahatan. Di sini kita bisa melihat bahwa posisi TikTok bukan sebagai penentu, tapi sebagai sarana yang harus kita sikapi secara selektif atau secara pilih-pilih. Inti dari bagian ini adalah bukan medianya yang menentukan, tapi bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita menanggapi konten-konten tersebut. Selama masih bisa kita saring sesuai dengan nilai syariah, maka keberadaan TikTok tetap bisa dimanfaatkan tanpa harus bertentangan dengan prinsip Islam. Nah, sebagai penutup dari pembahasan jurnal ini dan presentasi hari ini, dapat dipahami bahwa standar pasangan yang muncul di TikTok tidak secara langsung menentukan pilihan Gen Z, tidak langsung menentukan patokan pasangan yang harus didapatkan oleh Gen Z. Standar tersebut lebih berfungsi sebagai bahan untuk refleksi, untuk menempatkan diri, untuk meningkatkan kesadaran diri, bukan sebagai aturan yang harus diikuti. Artinya, apa yang dilihat di media sosial justru mendorong proses berpikir, bukan sekedar ditiru mentah-mentah. Kemudian, keputusan dalam memilih pasangan tetap kembali pada nilai-nilai yang bersifat agamis, moralitas, dan maqasid syariah. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tetap berada di posisi tertinggi, bahkan utama, dalam menentukan pilihan pasangan. Jurnal ini juga menegaskan bahwa keberadaan TikTok tidak menggantikan standar Islam, tetapi hanya menjadi bagian dari proses yang kemudian disesuaikan atau dinegosiasikan dengan nilai keagamaan. Dengan kata lain, terjadi keseimbangan antara perkembangan teknologi digital dengan identitas keagamaan yang tetap dipertahankan. Dan yang paling penting adalah maslahah mursalah terbukti dapat digunakan sebagai kerangka untuk menilai apakah standar yang muncul dari media sosial itu membawa manfaat atau justru membawa hal yang negatif. Jadi inti dari keseluruhan pembahasan jurnal oleh penulis Deswinta ini adalah bahwa generasi Z tidak perlu mengikuti tren, tetapi mampu menyaring apa yang dan menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam yang ada di dalamnya. Baik teman-teman, mungkin segitu saja presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pelajaran untuk kita ke depannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're